mengembangkan kota Bandung, sehingga perlu sekolah teknik, sehingga beliau bereffort gitu pergi ke Belanda jauh-jauh hari untuk apa? Untuk membicarakan bisa nggak sih bikin sekolah teknik di Indonesia gitu ya, beliaunya itu inisiatif beliau. Jadi saya pikir eh, sangat penting untuk kita sedikit tahu gitu bagaimana eh, kondisi rumah yang sempat ditinggali Pak Bosya ini. Lanjut Ibu Marisa. Oke, jadi mengapa dokumentasi itu diperlukan ya? Jadi tentu dokumentasi itu adalah step paling awal dari pelestarian. Kita mengetahui informasi, kita mengkonfirmasi informasi, dan kita melihat pengalaman kesejarahan sebuah objek. Ya namanya saja objek pelestarian ya, biasanya kan objek yang melewati proses puluhan tahun. Jadi ada step yang dia yang bisa dilewati bangunan itu ada beberapa yang bisa kita tilik. Bangunan seringkali menjadi bukti teraga, tangible dari sejarah untuk memahami masa lalu, budaya, aktivitas, kejadian, dan masyarakat. Contohnya ini, balik lagi sedikit ke rumah Pak Bos ya, Anda lihat yang di kanan. Jauh sebelum kota Bandung itu terbentuk, kalau Anda ingat kuliah 2 temuan yang lalu, support pertama kenapa satu kota itu ada, kan harus ada sumber ekonomi ya. Sumber ekonomi itu dari perkebunan teh salah satunya. Ya dari para apa dari banyak pengusaha dari sekeliling perkebunan itu yang kemudian putaran ekonomi itu ada, jadilah kota tempat kita bertukar. Mudahnya begitu. Sehingga di tahun tersebut antara aktivitas perkebunan, transaksi ekonomi, dialektika dan dinamika di masyarakat ya terbentuk. Terus kalau kita ingin tahu nih, misalnya nih rumah Pak Bosya itu kita jadikan aja villa yang baru gitu dipasang. Terus kita juga sudah nggak tahu, oh itu dulu bangunan lama yang ada kayaknya villa zaman sekarang gitu. Model model modern yang kayak sekarang. Bukan gaya modern ya, Adik. Jadi kalau bangunannya itu kita hilangkan, eh, ingatannya itu juga hilang gitu. Ini beberapa arsitek mengenali. Kalau zaman dulu tradisional kita mendengarnya mungkin pohon. Ke sana ya, di ujung jalan itu ada pohon asem, di ujung jalan ada pohon beringin tuh ke kanan, ke kiri, dan sebagainya ya, ke utara, ke selatan. Nah, untuk di konteks internasional ya, yang dibakukan dalam keilmuan, bangunan dan lanskap sebenarnya ya, bangunan itu menjadi pengingat gitu. Di kita setelah setelah mulai perkembangan perkebunan teh itu kemudian adalah sekolah yang Anda tempatin sampai sekarang ini. Terima kasih pada mekanisme upaya di zaman dulu yang jadi zaman sekarang. Oke. Nah, nanti kalau mau diskusi lebih lanjut soal itu ada di akhir kuliah ya. Yang penting Anda sekarang tahu mengukur dulu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, jadi sebenarnya dokumentasi arsitektur itu diperlukan untuk alasan praktis ya. Kan bahasa mudahnya gitu nggak mungkin dimasukin ke museum segede itu. Tapi ini metafor ya. Jadi artinya untuk kemudahan mengingat, untuk kemudahan perekaman, cara yang paling murah ya dokumentasi begitu. Masih bagus kalau masih bisa dibangun lagi, masih diukur. Beberapa kasus kalau saya melompat sedikit ya, kalau di Jerman begitu, zaman ada kerusuhan, namanya Kristallnacht ya, banyak penghancuran, perusakan rumah sinagog gitu ya, rumah ibadah
Jews gitu, Yahudi. Bangunannya itu juga beberapa dihancurkan. Sekarang di 5 tahun ke belakang ini, upaya pelestariannya ya dilakukan dengan gambar ulang dari dokumen. Kan bangunannya habis ya. Ya gambar ulang dokumen dibuat 3 dimensi supaya apa? Supaya bisa keluar interpretasi lagi untuk dilihat. Yang mengeluarkan interpretasi kadang juga belum tentu arsitek, bisa disiplin yang lain untuk mengetahui ini kota. Juga untuk mengetahui kayak sekarang nih eh apa kalau Anda melihat seolah-olah di Jerman itu tenang, aman gitu ya. Pergolakan juga banyak antara natif non-natif. Ya, kalau di kita mungkin kita tuh antar suku sudah banyak, tapi juga yang jenis-jenis pergesekan segitu tentunya ada. Saya mau menceritakan bahwa kejadian yang kita alami sehari-hari ini dalam konteks yang internasional juga ada, hanya beda bentuk. Nah, kenapa dokumentasi ini penting? Ini menunjukkan bahwa dari zaman dulu sebenarnya kita itu akur banyak kelompok suku bangsa yang lain, pendatang maupun penghuni ya, imigran maupun natif, semuanya bisa hidup berdampingan dengan sama di kota. Jadi dokumentasi bukan masalah cuma diukur, disimpan, terus buat apa gitu ya. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Oke, nah ini. Jadi kalau kita mendokumentasikan sesuatu, jadi kita itu paham gitu, informasi apa yang dulu mau disampaikan gitu ya. Di zaman itu yang ini. Kemudian kita juga bisa memahami objek dan di sekitarnya tanpa harus datang. Terutama seperti sekarang ya, kalau di saat pandemi begini sangat berasa dokumentasi yang bisa kita akses dari jarak jauh gitu ya. Bagaimana itu penting. Anda lihat gambar yang di kanan itu, candi-candi di kita itu, dia membawa terus informasi dari masa lalu tentang sekarang. Tidak hanya sejarah, semata-mata sejarah perang, sejarah kekuasaan, tapi yang paling penting untuk kita catat bagi saya ya, bagaimana menandai peradaban. Mulainya settlement ya, apa ya settlement ya? Mulainya satu saya kalau bilang perumahan nanti Anda pikir perumahan modern. Satu kawasan di tempat itu, satu area di tempat itu. Artinya seratusan, mungkin ribuan tahun yang lalu tempat itu subur, ada sumber air. Ini kita beruntung sekarang. Kalau kita lihat balik lagi ke agak jauh kita tarik ke Timur Tengah ya, terutama area yang sekarang itu arid ya, arid itu kering, panas ya, misal di mau itu di Jordan, mau itu di Mesir, atau di mana daerah di sekitar Maroko, daerah yang dulunya padang pasir, ribuan tahun yang lalu, daerah itu seperti punya kita ini, hijau ada air. Karena kejadian luar biasa ya, mungkin perubahan cuaca, ada banyak yang lain. Kemudian jadinya seperti sekarang. Tahunya dari mana? Ya karena sisa peninggalan seperti itu. Ada, ini tuh dulu tampungan air yang cukup besar. Berarti ini harusnya bukan pasir nih, dulunya ini dam air. Atau ini lagi kok ada bekas kerang. Oh, ini dulunya laut gitu. Terus ada lagi loh, kok di bawah ini masih ada ke dalam sekali kok masih ada susunan batu bekas dinding. Oh, ini dulunya di bawah penyimpanan zaman dulu kalau orang zaman dulu yang ribuan tahun ya, bukan yang ratusan. Kalau mereka menandain satu peradaban itu, sumber daya itu dikumpulkan ada. Itu mau di Timur Tengah, mau di Amerika, mau di Eropa untuk menunjukkan satu kesatuan ya, ditaruh di satu tempat. Kalau di kita kayak lumbung gitu, kalau di sana dia naruhnya di satu tempat. Nah, di situ. Oleh karena itu, dokumentasi ini cara, ya kalau kita sekarang mungkin masih bisa lihat ya, barangkali 100-200 tahun, 300 tahun ke depan,
yang kita lihat sekarang hijau jadi padang pasir, setidaknya anak cucu bisa lihat. Dari sekarang kita nyimpan. Misal begitu ya, misal begitu. Apakah tidak bisa dibalik? Ya mungkin bisa dibalik, yang padang pasir jadi hijau dengan teknologi, tapi nanti terlalu jauh. Lanjut Bu Marisa. Ini yang akan kita ceritakan sepanjang kuliah ya. Jenis dokumentasi grafis, ada teks, jenis gambar foto, catatan, ada gambar skematif, gambar terukur, ada jenis gambarnya. Mumpung Anda sekarang itu minggu-minggu ini sedang mengerjakan tugas akhir, minggu depan juga sampai dengan 2-3 bulan ke depan akan mengerjakan hal yang di paling kanan ini ya. Coba nanti Anda lihat, kita lihat, kita panggil pengetahuan yang 3 tahun lalu Anda dapat. Apa sih itu jenis-jenis gambar ini gitu ya. Lanjut Ibu Marisa. Oke. Oh, ini alasan. Jadi mengapa perlu kita rekam ya. Jadi ada karena kerusakan ya. Bisa juga, kalau yang sekarang nih, yang gampangnya yang 100 tahun ke belakang nih, bencana alam, yang tadi ya banjir, atau tadi ya perubahan cuaca yang saya ceritakan sebelumnya, merubah iklimnya drastis, dan sebagainya. Tahun 70-an ya, UNESCO menyebutkan bahwa biasanya bangunan cagar budaya ini yang mengalami kerusakan yang lebih parah dari bangunan baru. Coba logikanya bagaimana? Kenapa mereka paling parah? Karena dengan dia tuh bangunan lama ya, tentu teknologinya kan juga belum semaju sekarang. Itu tuh awal bagaimana orang belajar mendirikan rumah. Bagaimana kalau ini contohnya rumah tradisional kita nenek moyang kita begitu ya. Cara mendirikan rumahnya begitu. Semakin tahun tentu ilmu kan berkembang, semakin baik, semakin mudah, semakin kuat. Keilmuan yang awal itu rentan karena sifatnya mencoba begitu. Sehingga kemudian kalau dia tentunya karena dia ilmu awal, jadi dia lebih mudah rusak begitu ya bangunan-bangunan itu. Saya sering kasih Anda contoh, kalau itu saya cuma tahu katedral, jadi mohon maaf saya soalnya dapat kursusnya cuma itu ya. Jadi kalau katedral di awal sebelum zaman medieval ya, sebelum 1500, pasti bangunannya itu juga tebal ya, bentangnya rendah, tidak banyak bukaan. Karena apa? Teknologinya pada waktu itu bisanya segitu. Semakin tahun seiring dengan banyaknya pendanaan, perkembangan teknologi, bangunan itu ditambah semakin mekar. Bentangnya ditambah, bukaan ditambah karena lebih lebar. Seiring yang dengan itu teknologi teknologi untuk bentang lebarnya itu juga berubah. Pakai juga resiko banyak yang roboh. Begitu. Nah, artinya Anda tahu ya, jadi bangunan lama itu rentan jatuh. Kenapa? Ya, pada saat itu bisanya begitu. Lanjut Ibu Marisa. Di slide Anda apa sudah ganti? Kok di saya belum ganti ya? Oh, sudah. Oke. Terima kasih. Jadi ya, kalau pelestarian itu tentunya perlu gitu. Ada pengetahuan tentang objek yang akan yang akan dilihat begitu, yang akan dilindungi. Perlu pengetahuan, artinya juga tidak semua orang bisa ya. Kalau kita turunkan sedikit gitu. Apa ya semua orang nggak bisa ngukur bangunan? Oh ya tentu bisa. Apa betul tidak semua arsitek nggak bisa mengerjakan pelestarian? Oh barangkali dia perbaiki juga bisa. Tapi memutuskan mana yang diperbaiki dengan cara apa, diganti bahan apa, itu yang perlu juga pengetahuan lebih. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ada yang disebut istilah arkeologi bangunan. Denahnya kita lihat, potongan,
Tuh ya, fasad. Nanti di situ Anda bisa lihat, oh zaman dulu nih orang bikin denah ini bentangnya pendek-pendek. Seiring dengan hanya bisa segitu untuk saya bilang tadi ya, teknik strukturnya tuh di zaman kalau yang bangunan yang Anda bisa lihat di Kota Bandung dan sekitarnya 1800 awal. Oke, bentangnya segitu. Kemudian kita lihat potongannya, oh dia cara naruhnya begini ya, bentuk fasad. Terus ada investigasi tentang material, cat gitu dan dinding. Di kita mungkin investigasi tentang lapisan cat ini ada tapi mungkin belum banyak. Di tempat tertentu seperti di Skandinavia karena bahannya itu kayu, ya dia kan kayu-kayu begitu ya, yang dipakai. Yang namanya pigmen cat itu adik-adik bahkan untuk menggerakkan kuasnya pun susah gitu. Karena fungsinya bukan sekedar cat, dia sebenarnya juga proteksi terhadap iklim. Sehingga arkeologi cat ini penting. Kalau di kita mungkin, oh ya gitu, catnya. Tapi di konteks yang lain ya, cat ini penting. Kemudian ada dinding untuk memberi informasi tentang tahapan konstruksi. Ya, oke, untuk kita bisa melihat. Kemudian dokumentasi itu, arsitektural dokumentasi itu bagaimana, begitu. Ada yang tadi disebutkan ya, ada catatan tulis, dan ada yang berupa gambar, menjelaskan bagaimana kejadiannya, kesejarahan yang berlangsung gitu. Oke. Jadi berikutnya dengan dokumentasi, maka kita bisa mudah mempelajari tanpa harus mengunjungi. Jangan dipikir yang dekat ya. Kalau Anda melihat objek yang sangat jauh begitu, ini sangat penting. Lanjut Ibu Marisa. Nah, perekaman grafis itu apa begitu? Ada dulunya foto dan gambar. Jadi nanti Anda semua kalau mau mengerjakan tugas besar kita ya, carilah dokumentasi grafisnya, foto awal, jangan lupa disebutkan sumber ya, gambar sketsa yang awal, lihat yang di buku yang saya upload. Kalau ada, kalau nggak ada berarti Anda cari ya di buku Belanda yang saya upload gitu. Kalau memang bangunan itu. Tapi kalau dokumentasi yang lain silahkan. Kemudian Anda lihat rekaman foto kuno, foto zaman sekarang, menganalisa kan ya, Anda membandingkan. Kemudian Anda lihat gambar terukur dan sebagainya. Lanjut, Ibu Marisa. Oke, nah ini biasanya ini kita lihat ya awal kita cek lagi nih bagaimana bangunan tersebut dibuat. Anda lihat nih, kalau Anda lihat gambar yang di tengah ini, yang di kanan ya, ada dinding yang hitam lebih tebal ini loh adik-adik. Ini tuh insersi yang baru. Bangunan lama ini kan cenderung sangat lebar gitu ya, besar-besar segitu. Ya kebutuhannya waktu itu begitu dan kamar mandi itu selalu ditaruh di luar. Pada umumnya begitu, bukan selalu ya, pada umumnya selalu. Dengan kebutuhan yang baru, maka kamar mandi itu diinstalasi ke dalam. Berlaku untuk semua, berlaku untuk banyak bangunan lama. Jadi Anda lihat dokumentasi yang sebelumnya, Anda lihat yang sekarang. Nah, ini begitu. Kemudian Anda membandingkan. Anda lihat geometrisnya, adik-adik ya. Ini sepele sekali. Tapi coba lihat geometris. Bangunan lama itu sederhana, tapi ikut pattern-nya sangat, saya bilang sangat sangat ikut pattern geometris dasar begitu. Ya, lanjut Ibu Marisa. Nah, ini Anda ingat di kuliah kedua ya, bagaimana dahulu bangunan yang ada di Jalan Dagu, kemudian bagaimana ini Taman Ganesha dulu ya begitu. Ya karena tentu objek yang di kanan ini karena ada kontur yang turun, memanfaatkan kontur yang itu cocok begitu ya dibuat taman begitu. Tapi dengan melihat foto yang lalu ini, Anda bisa misalnya Anda kemudian jadi urban designer di zaman Anda, terus Anda mau kalau saya mau perbaiki Jalan Dagu dan taman ini mau saya apakan ya? Anda lihat foto ini. Bukan berarti saya minta selalu harus begitu ya, tapi kalau Anda mau merenovasi, Anda mau perbaiki, ya Anda bikin yang lebih baik ya.
Maksudnya yang fit dengan itu. Nah, kata-kata lebih baik ini ambigu ya. Ada yang bikin fit dengan itu. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Ya, ini kembali ke rumah Pak Bosya ya. Anda lihat dulu dan sekarang bagaimana dokumentasi rumah-rumah. Jadi Anda bisa lihat ya model dulu cat awalnya begini, kemudian upaya dikembalikan ke aslinya seperti yang di kanan ya, mungkin dikupas dicat baru. Saya lihat terakhir kemarin dokumentasi rupanya dibalikin lagi ke abu-abu. Tapi artinya orang itu punya interpretasi yang berbeda juga tentang bagaimana melestarikan. Ada yang mau dibalikin sama lama banget, ada yang mau dirubah. Jadi salah satunya begitu. Kalau saya mau komentar sedikit ya, kalau kita lihat ini nih silang model ini, itu kalau Anda lihat ya, rumah-rumah lama baik di Belanda ataupun di Jerman ya, terutama rumah yang di pedesaan, rumah yang di daerah luasan yang besar, tipe-tipe begini, maka ya rumahnya gitu bentuknya. Pakai frame tekniknya yang ada di tahun 1800-annya begitu gitu maksud saya. Artinya apa? Anda nanti kalau melakukan, balik lagi kalau Anda lagi ngerjain tugas Anda ya, bisa membandingkan bangunan yang Anda lihat dengan bangunan sejenis di tahun itu oleh arsitek, bahkan oleh arsitek yang lain, mau di Indonesia atau di Belanda atau di Eropa yang lain. Kadang-kadang juga mirip. Lanjut Ibu Marisa. Nah, begini. Jadi ini masih dari renovasi rumah Pak Bosya ya. Ini foto Pak Wijaya di tahun 2009 mungkin ya. Bagaimana Anda bisa melihat nih kualitas 3 dimensi objek ya. Ada hubungan spasial, kondisi terkini, tekstur dan konteks. Anda lihat ya, daerah itu perbukitan, perkebunan. Jadi sangat wajar dia ada model trap begini, terus ada rumah. Kalau rumah ini di Belanda atau di Eropa, ya mungkin ada trap juga, tapi nggak arahnya juga mungkin nggak begini. Di tahun itu memang undak itu bagaimana saya menyebutnya ya. Oke, bisa jadi juga tren oleh arsitek di tahun itu. Mungkin Pak Bosya ingin rumah yang dekat sama rumah asal beliau di Belanda sana. Jadi karena rumah itu juga ekspresi penghuni ya, saya pikir beliaunya menginginkan ini. Anda lihat kaca nih di banyak tempat. Kalau Anda sekolah yang di sekarang gimana? Wah ya Pak, ya jangan gede-gede gitu misalnya ya. Segitu banyak jendela. Artinya apa? Ya panas. Orang kita gimana? Kalau bangunan tradisional kita, dikit kan bukaan ya. Bangunan lama kita sedikit. Tapi ini dia bikin kaca keliling. Mungkin dia ingatnya mungkin bangunan di Eropa, dia mau kena sinar matahari sebanyak mungkin. Mengingat tahun itu ya di 1800, daerah itu juga sangat dingin. Tapi kita bisa mulai menganalisa ya hubungan spasial, kondisi terkini, tekstur dan konteks. Artinya apa? Di tahun itu berarti cuaca sangat dingin dan sebagainya. Gitu. Adik-adik ya, Anda lihat jendela, pintu yang model begini itu sampai sekarang di Eropa sana juga masih banyak. Masih ada. Ya, masih banyak. Kalau musim dingin, pemanas itu nggak cukup. Itu tembus tuh di kaca. Tapi ya masih jalan karena bangunan di tahun 1700, 1600 itu ada. Cuman jadinya dia sangat boros gitu. Kalau diganti model jendela yang rapat itu ya, jenis jendela yang lain ya, jendela termal. Tapi artinya di tahun itu Eropa juga bikinnya begitu. Lanjut Ibu Marisa. Anda lihat juga kan suaranya. Nah, ini sekarang kita pergi ke Surabaya. Waktu itu ini Pak Wijaya ini dapat ada objek pelestarian stasiun Sembut di Surabaya ya. Kenapa sih perlu gitu dibuatkan sketsa seperti ini? Di foto aja kan ya selesai. Gitu ya. Misalnya Anda berpikir ngapain gitu. Tapi Anda lihat ya, upaya mensketsa itu sebenarnya upaya menyederhanakan kompleksitas visual.
Anda ya yang ngomel, "Kenapa saya ngumpulin sketsa buat hari Jumat besok?" Eh, besok ya, Kamis yang ngumpulin ya, Anda. Kenapa susah-susah? Kan bisa aja difoto aja gitu atau digambar cepat gitu. Kenapa saya susah-susah bikin sketsa? Pada saat terjadi perekaman grafis itu, Anda menyederhanakan detail, Anda melakukan proses berpikir, Anda menganalisis, Anda melihat tujuan, semuanya di proses sketsa. Begitu. Di sketsa ini kelihatan, oh di 1878 ya, sekian 40 tahun sebelum 1919 tuh harusnya ada arkade yang ini gitu. Terus juga belum jadi misalnya 2 lantai, bangunan awalnya hanya begitu. Jadi analisanya melalui sketsa gitu. Jadi sketsa itu seolah-olah seperti otak kedua gitu ada ya, berpikir kedua gitu sambil Anda coret. Ada cara kerja otak khusus yang yang keluar dengan tangan Anda mencoret gitu. Jadi ada seperti memori proses kerja penyederhanaannya itu dipanggil ya. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, kemudian tadi ya kalau ada jenis gambar, waktu kita lihat yang bagan tadi di slide awal gitu ya, jenis perekaman grafis, ada yang disebut gambar terukur ya. Jadi ini informasi objek berdasarkan 2 atau 3 dimensi, menjelaskan kondisi bangunan, perubahan bentuk dan sebagainya. Jadi tadi ada sketsa cepat, kemudian ada jenis gambar terukur. Ini yang di kanan ilustrasi objek gitu. Bangunan yang di kanan ini dibangun bukan oleh arsitek, tapi oleh artis. Anda lihat ekspresinya seperti itu, dan ini benar-benar terbangun ya. Ini bangunan di Darmstadt, tempat saya sekolah. Saya bisa melihat ya, untuk pertama kalinya saya lihat contoh, oh kalau memang bukan arsitek itu membuat bangunan, dia tidak ada perasaan tinggi antar lantai gitu, karena nggak ada standar ya, mungkin dia lihatnya cukup. Kemudian dia berekspresi dengan ketidakteraturan gitu. Apakah bangunan ini tidak dihuni? Ya dihuni, cuman apakah pada saat dibangun tidak diukur? Ya diukur, cuman artinya saya ingin menyebutkan supaya Anda tahu ya, kayak sekarang nih, buat apa sih ilmu arsitektur? Toh semua orang kalau insinyur sipil bisa gambar ya bangunannya jadi. Misalnya Anda ingin bilang begitu. Tapi ada sense-sense tertentu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang sekolah arsitektur. Ini saya mau menunjukkan ini salahnya. Ini artis. Ya udah saya bikinnya begitu. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini yang diharapkan untuk hari Jumat besok ya, mahasiswa tugas akhir semuanya. Apa sih gambar konseptual drawing itu? Coba itu ya. Gambar ini ditunjukkan bagaimana objek tersebut bekerja, digunakan dan tampil. Biasanya juga disebut sebagai gambar skematis gitu. Atau gambar diagramatis. Jadi essential element of design-nya itu keluar. Gini loh Dek, kalau Anda besok di hari Jumat itu diminta bikin gambar conceptual drawing. Penguji itu cuma perlu untuk tahu gitu. Kamu mau bikin bangunan kayak apa sih gitu? Anda bisa jelaskan. Saya pakai ruang antara sebelum masuk ke ruang saya supaya tidak panas. Begitu. Supaya tidak panas. Kalau misalnya ini ya, kalau Anda lihat di depan di gambar yang kiri ini, kalau tidak pakai jenis kalau tidak ada ruang antara sedikit itu langsung ke dinding, ini sengsara nih yang tinggal di dalamnya. Panas mataharinya itu langsung. Makanya beberapa strategi yang balik lagi saya promosin ya, yang diketahui oleh arsitek gitu ya, bahwa dengan memberikan sedikit void itu, ruang di dalamnya itu kinerja termalnya baik adik-adik.
kalau itu di rumah tropis, di dalamnya dingin, udaranya bagus. Kalau itu di daerah 4 musim, dia jadi hangat ya. Dia jadi hangat kalau musim dingin karena nggak langsung kena gitu. Kalau dan sebaliknya kalau musim panas sekali dia juga jadi dingin gitu. Jadi dengan sedikit ruang antara ini namanya strategi gitu. Terus kalau Anda lihat bangunan sekarang bagaimana? Dengan seiring perkembangan teknologi, dengan yang bisa nggak perlu Bu dibuatin sedikit ruang antara jenis balkoni gitu, nggak usah. Sekarang ada insulasi termal, dicat juga turun itu tingkat dingin. Misal ya, kasih material yang lain, udah nggak perlu insulasi termal. Tapi ini cara arsitek yang paling mudah untuk memberikan penjelasan bagaimana sih bangunan itu bekerja dengan lebih baik, penyelesaian desain gitu. Saya bukan mengatakan kalau penggantian material bukan solusi desain ya adik-adik, dipahami ya. Ini itu menyelesaikan suatu karya dengan solusi desain gitu. Menyebutnya begitu ini arsitek. Anda lihat gambar yang paling kanan ya. Ini konseptual desain. Tuh. Memperlihatkan potongan. Saya, Pak, gitu, Bapak, Ibu, penguji semuanya, saya tuh ingin memperlihatkan karya begitu ya. Yang dengan vegetasi di luar yang cukup baik gitu. Caranya bagaimana gitu. Saya buat bentuk potongannya begini. Jadi yang antar lantainya lebih tinggi, kemudian kalau ada cahaya masuk itu tidak langsung kena mata. Jadi cahaya yang baik ya, kalau di konteks kita ya, di luar negeri juga gitu sih. Bukan yang kena mata langsung kan, yang dipantulkan. Misalnya begitu. Jadi yang ada teknik-teknik tertentu yang bisa dijelaskan dengan gambar skematik gitu. Adik-adik ya, Anda belajar ya, lihat dari slide ini, gunakan meskipun ini kuliah pelestarian arsitektur. Ya ini nanti juga dipakai sih untuk Anda bikin dokumentasi pelestarian, tapi di samping dipakai di kuliah pelestarian, sangat baik kalau Anda juga pakai buat sidang TA minggu ini. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini ya kalau ini Anda pasti banyak tahu ya, gambar awal, preliminary gitu, untuk memperlihatkan ruang, sirkulasi, massa gitu ya. Coba lihat, untuk setiap gambar ya, Anda lihat tujuannya. Namanya juga gambar awal, preliminary ya. Kalau itu balik lagi, saya tarik ke bangunan lama dulu ya. Untuk memperlihatkan itu. Mungkin pas arsitek itu bikin prelim drawing. Kalau Anda lihat di buku-buku lama itu dia mau menunjukkan nih space-nya ini, sirkulasinya ini. Hanya menunjukkan itu loh ya adik-adik ya. Luasan, sirkulasi, dan massa. Prelim. Seperti yang banyak Anda pakai sekarang. Yang di dalamnya ada ada potongan, ada gambar tampak, ada gambar side massa untuk memperlihatkan ide. Jadi yang dituju ide, bukan cara membangun ya. Lihat bedanya, bukan cara membangun. Ini untuk mengkomunikasikan ide. Kenapa kok ide perlu dikomunikasikan gitu? Mungkin di mata Anda jelas karena Anda yang punya ide di kepala Anda. Yang jadi masalah, orang lain itu kan tidak bisa. Kita tuh melakukan telepati sehingga dia ngerti ide kita. Ya ide itu harus digambarkan sedetil mungkin. Gitu ya. Bagaimana yang diinginkan. Nggak bisa Anda telepati gitu dengan para penguji gitu. Ini maksud saya gini, maksud saya gitu, ini ya gitu. Ya Anda gambar gitu. Mungkin kalau para pengajar zaman dulu karena tidak banyak waktu mungkin berkata begini, mana gambarnya gitu aja kan, mana kerjaannya. Tapi maksudnya beliau-beliau itu saya tuh nggak ngerti Anda itu mau menata ruang bagaimana gitu. Coba dijelaskan idenya apa gitu ya. Lanjut Ibu Marisa. Oke, nah ini selanjutnya. Kalau suatu saat Anda bekerja praktek, setelah keluar ide tadi, ada namanya design and bid drawings ya. Jadi ini gambar yang dimasukkan untuk lelang. Kenapa kok sudah harus ada detail, ada dimensi, ada
harga untuk konstruksi. Ya karena namanya juga bid drawings ya. Jadi untuk tahu kalau idenya begini, kira-kira saya punya finansial habis sekian, begitu. Kalau misal terpilih, nih ya saya manggil pengetahuan, saya yakin di semester awal mungkin Anda sudah dapat. Ya, kalau gambar Anda terpilih, maka mulailah dilakukan gambar konstruksi gitu, shop drawing. Jadi yang nanti mau dipakai untuk membangun yang seperti apa, ya, gitu. Ini pun kalau di kita ya, kalau Anda bikin, kita itu nggak ada tugas submit itu gambar kerja, yang ada gambar teknik, ya, yang ada gambar teknik. Construction working drawing ini gambar kerja. Kalau bahasa Indonesianya ya gambar kerja. Maka Anda nanti kalau mulai kerja praktek ya Anda hati-hati. Terus balik lagi kalau ke pelestarian nih, Anda lihat dulu idenya arsitek itu apa, begitu dia dibangun bangunan lama itu bagaimana konstruksinya ya, Anda lihat data-data itu, terus setelah misalnya terbangun ya ada gambar as-built drawing itu, terus hasil yang terakhirnya bagaimana. Bisa jadi kan yang diinginkan dan pada saat dilaksanakan tuh beda. Tukangnya bilang, wah nggak bisa ini Bapak Ibu, ini nggak ada nih kayu ukuran segini nih harus di custom misalnya, nggak bisa. Jadi yang as-built drawing, terus kontraktornya ngakalin ini gimana ya, nggak ada nih zaman sekarang kayu ukuran segini, nggak produksi misalnya gitu. Ya gitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah ini rehabilitasi gedung arsip. Ini gambar rencana awal ya, jenis-jenis gambar. Anda lihat tadi ya, harus ada tetap ada jenis dokumen untuk rehabilitasi. Lanjut Bu Marisa. Adik-adik Anda tahu gedung arsip Jakarta di sebelah mana ya? Begitu. Oke. Ini gambar teknis. Kalau nanti Anda lihat lagi ya, Anda membuat di pekerjaan nyata akan sedetail ini menunjukkan potongan, detail, gambar. Kenapa? Karena ini bangunan lama, ada beberapa hal ya kalau diperbaiki itu perlu gitu dijelaskan. Mungkin sudah tidak banyak arsitek sekarang atau kontraktor yang sekarang yang ngerti, jadi perlu sedalam itu begitu. Lanjut Ibu Marisa. Ini perekaman grafis ya. Jadi ini yang diminta kalau nanti untuk Anda mengerjakan tugas, Anda buatlah adik-adik perekaman grafis dari objek Anda. Meskipun tidak bisa mengunjungi langsung ya, Anda bisa mencoba untuk membuat lagi ini bagaimana gambar terukur dari objek yang Anda lihat. Untuk apa tujuannya? Bukan hanya karena mengcopy ulang, tapi untuk Anda bisa menganalisa, Anda bisa lihat belajar ukuran seberapa, Anda bisa belajar lihat peletakan pintu bagaimana, Anda bisa lihat cara zaman dulu dia menyelesaikan talang zaman kayak apa. Untuk apa gitu? Untuk apa sih Anda bisa lihat yang zaman dulu? Supaya kalau Anda bikin yang sekarang, Anda tuh nggak mati gaya sama tekniknya gitu. Oh, zaman dulu mereka bikin talang gini. Terus Anda bisa lihat, oh sekarang saya nggak perlu. Ini teknologinya ada, jadi nggak terlalu susah. Atau sebaliknya, oh tapi saya mau bikin yang bentuknya begitu hanya supaya bagus gitu. Misal ya, gitu. Jadi Anda lihat, jadi Anda belajar sambil menganalisa itu untuk merekam ulang. Anda tahu, ini saya mau cerita sedikit adik-adik, supaya Anda lebih memahami perekaman grafis. Zaman dulu, para artis ya, ini bukan arsitek ya, artis, gambar-gambar artis yang karyanya itu sampai ratusan tahun kita nikmati ya. Mereka itu pada saat mudanya, waktu magang di artis di artis seniornya, yang mereka lakukan waktu belajar menggambar awal itu, mereka tuh belajar menggambar kopi, lukisan, digambar persis, sampai dengan mereka menemukan teknisnya sendiri. Artinya apa? Dia tuh dilatih itu dengan berbagai objek gambar. Saya pikir, oh ini sama nih dengan perekaman grafis. Jadi mereka tuh secara bawah sadarnya tuh dilatih, oh proporsi itu segini, gitu. Proporsi itu segini. Gelap terang segini. Objek natural kalau mau segini. Jangan Anda pikir gambar-gambar
produksi tahun 1600 itu gitu aja kok jadi bagus ya enggak. Itu hasil disilang-silang geometris. Kalau Anda ketemu kurator sejarah seni kelas internasional, dia bisa lihat itu. Menunjukkan gambar geometrisnya, bagaimana gambar itu dibikin sangat rumit seperti gambar kita bikin potongan. Garis-garisnya tuh sangat banyak. Meskipun terus keluarnya kayak gambar indah gitu, gambar seni. Oh, itu bukan karya biasa aja. Bukan karena mood. Anda juga begitu, jadi arsitek. Kalau Anda keluar gambar indah itu nggak sekali jadi, itu keluar rombak berkali-kali gitu. Makanya Anda harus keluar besok 3 ide, supaya idemu keluar satu bagus, ya Anda harus nyoba yang banyak. Gitu. Itu upayanya. Lanjut Ibu Marisa. Upaya mendidik Anda untuk jadi arsitek ya, begitu. Nah, ini gambar kerja, saya bilang bahasa Indonesianya gambar kerja. Nah, ini ya kita balik lagi ke rumah Pak Bos ya. Ini pekerjaan pelestarian ITB di tahun itu digambar nih sedetail mungkin bagaimana gitu. Bagaimana menyelesaikan objek yang sekarang, kalau ada material yang harus diganti bagaimana, dikembalikan yang baru. Seingat saya dulu Pak Wijaya cerita ya, jenis kayunya itu di zaman sekarang tuh nggak ada. Jadi pesan khusus untuk ukurannya. Jadi bukan 8-15, kayaknya lebih gede lagi. Supaya sama dengan material aslinya. Jadi ini ya gambar kerja. Kalau di kampus Anda sempat bikin gambar ini, bukan Anda bikinnya gambar gambar teknik ya. Kalau dulu Anda tingkat 2 ya adik-adik, atau tingkat 3 bikin gambar teknik ya. Itu gambar teknik, belum gambar kerja gitu. Jadi gambar beda-beda gitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, tuh detailnya. Nih. Coba Anda lihat ya. Bagaimana membuat. Kenapa sih perlu gambar itu sedetail ini gitu. Supaya adik-adik kita itu tidak dikomplain oleh kontraktor, tukangnya supaya nggak bingung. Ada orang tuh yang nggak bisa baca. Maksud saya begini, seandainya standar arsitektur itu muncul untuk kebutuhan untuk kemudahan komunikasi dalam konstruksi working drawing itu. Jadi kalau dilihat keliru nih Pak bikinnya, lo gimana keliru? Coba lihat gambarnya tuh, keliru, kurang sekian senti jaraknya, gampangnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau gambarnya betul, working drawing-nya bisa komplain gitu. Lebih lanjut Anda lihat kuliah yang manajemen proyek ya. Lanjut Bu Marisa. Anda nggak komplain ke mandor loh ya adik-adik ya. Nanti Anda keliru KP komplain ke mandor, dimarahin sama tukang Anda. Komplainnya ya ke penanggung jawab ya. Anda nggak marahin nggak gitu. Nih, ini contoh gambar detail gambar kerja yang di rumah masih rumah Bosya ini. Lanjut Bu Marisa. Ya, gitu ya. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan begini. Jangan khawatir adik-adik, nanti seiring Anda lulus, Anda mulai bekerja di biro arsitektur, atau kalau Anda bekerja di kontraktor, dengan sendirinya Anda melihat gambar ini. Bisa, kalau sekarang kok kelihatan susah banget gitu. Nanti lama-lama seiring dengan proses ya, kalau Anda ikuti prosesnya, Anda bisa ngerti bedanya shop drawing ya. Ini tuh gambar seperti yang akan dibangun gitu. Kok detail banget ya? Pakai ada sekian mili sampai terukur gitu ya, karena yang akan dibangun seperti apa ya, shop drawing seperti yang akan dibangun ya gitu. Lanjut Bu Marisa. Oh, kita beralih ke teknik nih. Ini fotogrametri. Jadi ini untuk membuat pengukuran dari foto gitu ya. Hasilnya tuh bisa berupa peta, gambar, atau 3 dimensi. Ini paling sering terutama berkembang di industri arkeologi, bukan industri sih, pekerjaan arkeologi, fotogrametri. Kalau kita karya arsitektur kan cenderung objeknya mudah ya, lurus, kotak-kotak gitu. Tapi kalau objek arkeologi dengan banyak tekuk dan macam-macam begitu, fotogrametri ini yang paling mudah gitu ya. Proses itu dilakukan di foto. Kalau sekarang ada digital fotogrametri, kemudian langsung keluar ukuran dan Anda bisa melihat itu.
Ya, jadi ada banyak proses dari fotogrametri dan ini sangat memudahkan. Itu pula ya, karena sebenarnya fotogrametri itu ada dan sangat mudah kalau apa namanya, kalau alatnya itu Anda punya. Misalnya begitu ya, karena langsung nih keluar koordinat-koordinat gitu. Setelah ini kita jelaskan bagaimana Anda bisa mengukur tanpa alat yang canggih. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini gampang banget fotogrametri. Nih ya, begitu dia dilakukan teknik ini, kemudian ketahuan tuh, langsung bisa melihat ukuran, jenis material, kemudian apa namanya, apa mana yang apa namanya ini beberapa saya bacakan ya adik-adik ya. Titik-titik yang apa? Titik-titik yang perlu untuk dilihat juga langsung keluar dan langsung akurat begitu. Ini juga untuk memudahkan. Intinya sebenarnya teknologi digital dokumentasi ini mempercepat pekerjaan. Di sana gitu ya, di foto begini langsung, terus ukurannya keluar dalam bentuk titik-titik koordinat itu beserta materialnya gitu. Bahkan dia kadang-kadang sudah bisa mendeteksi nih. Oh, ini materialnya yang ada lihat hijau muda itu beda ya sama yang satunya ya ini baru nih gitu. Sebegitu advance-nya ilmu pelestarian yang di Eropa. Lanjut Bu Marisa. Nah, kalau tadi ada dokumentasi yang berupa grafis, ini ada pencatatan tekstual begitu ya. Ini cara ini mungkin paling banyak digunakan yang di kita karena masyarakat, saya nggak bilang Indonesia sih, Timur itu berdasarkan, jadi sejarah itu berdasarkan penuturan begitu. Kita itu jenis suku bangsa yang mendokumentasikan sesuatu itu via lisan gitu. Bukan tertulisnya ada, tapi lisan ini lebih kuat begitu sehingga catatan sejarah itu dibuat begitu dari kajian tertulis begitu ya. Begitu juga dengan inspektasi fisik. Jadi kalau Anda lihat, saya sih paling gampang cerita arkeolog ya. Jadi kalau arkeolog itu masuk ke objek, dia selalu tuh bawa buku catatannya itu. Dia catat objeknya, dia lihat ukurannya sebelum dia keluarkan alat yang canggih itu, tapi dia punya rekaman otaknya sebentar. Dia lihat nih apa yang penting dari konteks tersebut begitu ya. Kok ada ya bentuk seperti ini di tengah hutan? Harusnya kan ini di kota. Berarti yang dulunya hutan ini dulu mungkin bukan hutan, tapi satu kota begitu. Kenapa bisa ada muncul bekas jejak peradaban Amerika Selatan gitu ya di sana gitu di tengah hutan. Harusnya ini kan di kota-kota misalnya begitu. Dia bikin catatan gitu. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini yang bisa kita lakukan sekarang dengan era keterbatasan karena corona ya, historical research. Jadi apa Anda lihat catatan kesejarahan, Anda lihat buku, sebaiknya buku saja ya, sebaiknya buku saja ya. Anda akses perpustakaan secara online, Anda lihat buku yang terupload, kemudian dari situ Anda mencari nih. Oke, informasi terkait dengan site Anda ya. Mau struktur, mau dokumentasi, mau sintesa. Sampai di sini ada yang ingin tanya? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi mendokumentasikan struktur bersejarah itu harus bagaimana? Ada lapis-lapisnya, ada lapis kesejarahan,
ada deskripsinya, ada signifikansi kulturalnya ya, seperti yang kita jelaskan bulan lalu, ada metodenya dan ada presentasinya. Ini tuh untuk apa sih ada lapis-lapis begini? Supaya kita bisa menganalisa untuk apa gitu. Ya ditarik untuk keperluan sekarang begitu. Kalau skalanya itu kota, adik-adik ya, kalau itu skalanya itu kota, ya kita lihat nih mulai dibangun tahun berapa, bagaimana perkembangan sekarang kalau kota. Kalau itu bangunan, ya kita lihat sekarang nih fungsinya kalau mau saya tambah, saya mau naruh aneks itu di sebelah mana. Kalau mau saya tambah, saya mau Aufstockung itu apa? Saya mau naruh objek yang di atasnya itu di sebelah mana. Kalau kita lihat ya model pelestarian, balik lagi saya paling mudah kasih contoh Eropa. Bagaimana mereka menambah bangunan lama itu mudahnya setelah mereka melakukan proses ini, dicarikan material yang kontras, gitu ya, dicarikan baja material yang kontras, diberikan penguatan struktur, dibuatkan tambahan yang baru. Kenapa begitu? Ya dia perlu fungsi itu. Dan kenapa di bangunan lama? Dia cuma punya tanahnya itu. Kalau Eropa. Yang hijaunya kan masih ada. Ya untuk mereka itu harus jadi area buffer hijau. Gitu. Jadi dokumentasi ini penting sebelum melangkah ke depan gitu. Lanjut Bu Marisa. Nah, gitu ya. Kalau kalau Anda balik lagi Anda melakukan analisa sejarah. Ingat nggak kemarin ada yang tanya siapa sih? Siapa ya yang tanya itu ya saya lupa. Harus dianalisa apa saja gitu. Siapa namanya? Saya lupa. Yang kemarin nanya di grup itu. Nanya di apa? Di MS Team. Harus apa saja yang dianalisa? Coba saya lihat. Coba angkat tangan kemarin yang nanya. Harus apa aja yang dianalisa? Siapa sih saya kok ya lupa namanya? Oke, saya lihat di MS Team-nya sebentar ya yang tanya itu. Muhammad Barkah, mana Muhammad Barkah ada nggak? Halo Bu. Ya. Oh iya. Ya. Coba diulang lagi pertanyaannya. Maksud saya ada yang nggak ngerti nggak gitu sebelum saya lanjut. Kalau kemarin saya tuh menanyakannya apakah harus menganalisa dari semua aspek atau cukup beberapa saja gitu. Oke. Kan kalau di tugas itu Bara Charter itu ada 3 aspek gitu kan, signifikansi ini, signifikansi itu. Ya Iya. semuanya itu dibahas. Semuanya itu dibahas gitu. Terus dari semua itu dibahas, salah satunya kan ada aspek sejarah ini. Caranya begitu menuliskan analisanya nih, informasinya. Yang mendesain siapa, bagaimana dibangunnya, bagaimana digunakan gitu. Kapan. Ini yang paling gampang nih ya, sejarah ya. Terus kalau sudah dibangun, sempat nggak dihancurkan dan dibangun ulang. Kemudian awalnya tuh mau dipakai apa? Kayak tadi ya, contoh yang rumah Raden Saleh itu awalnya rumah gitu. Terus sekarang kok jadi rumah sakit, cocok nggak sih? Menganalisa, berpikir gitu. Jangan ya adik-adik, Anda itu cuma lihat contoh, cuma lihat menggali yang lama, terus ditulis seperti itu gitu. Bukan menganalisa namanya. Gitu ya Barkah ya? Jadi terus dibangunnya bagaimana gitu. Terus kenapa sih kok kelihatan kayak sekarang gitu gitu. Terus cara membangunnya bagaimana? Coba bayangkan. Sejarah pun dia nanya, cara membangunnya gimana gitu. Benar nggak bisa langsung kayak gitu. Terus berfungsinya bagaimana gitu. Taruhnya di mana dan gimana gitu. Ini nih, selengkap ini. Ini semuanya ya yang mendengarkan gitu. Sania Adalia Syarif ada, Dek? Sania Adalia Syarif ada. Oke, gitu ya. Yang analisa kesejarahan yang untuk tugas terakhir ya, Anda lihat item ini itu yang dipakai ya, gitu. Mengapa dibangun seperti itu? Gitu. Ya, intinya sih sebenarnya berpikir kritis nih. Kita belajar dari ilmuwan Barat. Dia yang nggak bisa terima given gitu. Anda nggak boleh dalam konteks kuliah ini ya, Anda nggak boleh terima sesuatu tuh ya iya aja gitu. Anda harus sempat kok gitu gitu.
Anda bertanya gitu ke objeknya, kok gitu? Kenapa kamu sih dibentuknya begitu? Makanya tadi waktu cerita karya arsitek yang di Indonesia 1800 sama 1900-an kan beda banget ya. Ya 1800-an, 1800-an masih mirip sama rumah Belanda gitu. Kaca model yang begitu, terus nggak ada tritisan lebar yang sekarang. Gitu ya Sania ya. Sania pilih objek apa? Untuk tugas akhir. Tugas besar. Kelompok saya memilih bangunan Mansion Chong Afi di Medan, Bu. Oh, oke. Gitu ya ditanya ya, kenapa sih Pak Chong Afi bikinnya begitu ya? Untuk apa? Bagus itu karya itu. Anda lihat ya perubahannya gitu. Ya, gitu. Oh, lanjut Ibu Marisa. Dek, jangan lupa ya Sania, semua karena karya Chong Afi itu sangat terkenal, semua orang melihat, sumber dokumentasinya harus ditulis, interpretasi barunya sebaiknya muncul ya. Anda lihat interpretasi yang baru. Jangan sampai nih di Google aja, terus kata Wikipedia-nya begitu, kata orang lain gitu. Saya lihat ya, dengan era internet sekarang, orang-orang itu perlu sesuatu, dia Google, terus dia dipikir hasil Google-nya itu betul. Kan salah ya, karena sekarang semua orang bisa upload nih. Jangan-jangan dipikir betul. Nah, ini tugas kita nih sebagai ilmuwan, sebagai Anda yang sekolah, apa betul yang ditulis di internet itu begitu? Gimana kalau ternyata dia cuman traveler? Chong Afi itu begini, begitu, kata orangnya gini, kata guide-nya gitu. Nah, kata Pak guide-nya ini belum tentu juga betul, Anda harus cek sama dokumen ya. Anda mungkin tanya sama saya, gimana sih Bu, kok nggak percaya sama guide? Guide itu dilatih ya, dilatih untuk dia tuh bercerita sepanjang kita mengunjungi objek. Kadang-kadang kita tuh jadi lupa gitu, fokus dengan apa yang ingin kita lihat. Karena Pak guide-nya tuh juga nggak ngerti kalau Anda itu arsitek gitu. Jadi Anda itu mau lihat proporsi, gitu. Anda mau lihat bentuk. Diceritain lah sama sejarah, mitologi, dan itu. Terus pas Anda ngerjain tugas, itu yang ditulis gitu. Padahal Anda harusnya melakukan analisa, Anda melakukan telaah. Betul nggak sih gitu. Kayak nanti kalau kita lihat lagi rumah Pak Bosya gitu ya kalau di luaran banyak menceritakan aspek non arsitekturnya, mungkin yang menarik ya, namanya juga cerita ya, urban legend dan sebagainya. Tapi kita balik lagi nih harus fokus sama disiplin kita ya. Sehingga uraian yang kita sebutkan nih adik-adik, kalau Anda lihat slide ini, yang perlu itu apa nih? Kondisi visual, jadi kualitas bangunan. Bangunan Chong Afi sekarang gimana sih? Kira-kira misal ya, ekspresi yang sekarang catnya kok beda kayak dulu. Bukan berarti beda salah loh ya adik-adik, saya bukan jenis yang mesti sama. Enggak gitu, juga lihat aja kalau dia mau beda maunya apa gitu ya. Ukurannya gimana. Terus material yang baru gimana. Kemudian karakteristik yang penting dari bangunan Chong Afi ini apa ya? Bentuk, skala, ritme. Dia tuh kan mention di zaman itu. Influence-nya dari mana gitu. Kenapa dia bikin mirip sama shop house tapi juga kayak kolonial gitu. Di balik itu apa? Kemudian sekarang yang terjadi apa? Gitu ya. Tapi bagus sekali Sania pilih Chong Afi. Lanjut Ibu Marisa. Saya hampir bilang Ibu Muhammad Barkah karena sebelah dia. Nah, ini kemudian ada sumber primer dan sumber sekunder ya. Yang pertama ini paling gampang kalau Anda mau cari data akurat tuh ya. Dokumen legal. Anda lihat catatan pajak bangunan, Anda melihat IMB. Kenapa? Karena ini yang betul terukur dilaporkan ke pemerintah gitu ya. Setelah itu Anda bisa lihat objek sumber yang berikutnya gitu ya. Surat kabar. Coba lihat, surat kabar itu bahkan bukan primer. Kenapa? Karena nggak ada yang tanggung jawab soal itu. Barkah dimatiin dulu, bagaimana dia gitu. Harus ada yang nggak ada yang tanggung jawab soal itu gitu ya. Maksudnya bukan nggak ada yang tanggung jawab. Verifikasinya itu tidak sekuat dengan sumber primer. Oke. Kemudian ada estate. Oh, ini kalau ada yang makan bagi-bagi sama saya adik-adik. Suaranya siapa nih? Coba dimatiin dia Bu Marisa yang lain. Ya, coba sebentar saya cari. Dimatiin semua nanti saya nyalain sendiri. Oke. Ini ada yang buka coklat, saya nggak dibagi. Oke. Terus oke ya. Kemudian ada souvenir gitu, booklet. Jadi kadang-kadang ya kalau Anda lihat ya, postcard kalau zaman dulu gimana? Orang kan lihat postcard itu juga bisa jadi sumber informasi yang penting. Saya mau cerita ke Anda gimana lagi ya, yang sumber sekunder ini.
postcard foto, karena itu foto bisa jadi akurat. Nah, yang indah lagi itu sebenarnya lukisan. Anda kalau lihat para pelukis-pelukis yang karyanya ya sampai 100-an 200 tahun kita masih melihat sampai melongo-melongo, bagus banget ya. Itu tuh juga sebenarnya rekaman nih sejarah begitu. Begitu juga catatan, bahkan novel. Jadi sampai kalau di Jerman itu ya ada disertasi itu dia tuh analisis novel sejarah dia cek. Sebenarnya saya tidak percaya sampai dengan saya suatu saat ya menemukan 2 paragraf itu akurat menggambarkan kota. Jadi misalnya ini laut, selanjutnya itu ada benteng. Benteng selanjutnya itu belakangnya kastil, di belakangnya taman begitu. Jadi yang dia tekstual visualkan ini betul, tapi tetap aja kita sebutnya sekunder ya karena novel gitu. Misalnya begitu. Ya. Jadi Anda bisa itu hanya sebagai cross check. Kalau untuk Anda arsitek ya mungkin ya belum diizinkan ya lihat yang begitu, hanya yang resmi saja gitu ya. Jadi terutama nih catatan para arsitek kalau mereka surat menyurat ya, karena kita karena Anda masih mahasiswa S1 sebenarnya karena itu belum bisa untuk lebih jauh lagi gitu. Lanjut Bu Marisa. Ya, begitu. Nah, ini fotografi ini adalah catatan yang sebenarnya paling mudah ya kalau saya bilang ya, memperlihatkan kualitas 3 dimensi, kaitan ke ruangan, tekstur dan konteks. Anda lihat ya detail ini saya yakin minggu lalu ya sempat dijelaskan bagian dari adik-adik ya minggu depan itu kita menjelaskan gaya-gaya langgam arsitektur. Silahkan dibuka catatan di kuliah yang lain. Besok kalau Anda ingin lihat supaya Anda manggil ilmunya lagi ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menganalisa. Kok keluarnya bentuk yang begini? Kenapa sih sampai di dinding dia bisa sedetail ini? Waktu di tahun itu sebenarnya karya arsitektur itu bagaimana? Supaya Anda bisa mengeluarkan analisa begitu. Supaya Anda bisa berkomentar gitu. Dari mana sih lahirnya bentuk-bentuk ini dalam konteks yang sama, dalam tahun yang sama? Lanjut Ibu Marisa. Ya, ini prinsip arsitektural fotografi ya. Anda tahu objeknya, Anda tahu cara melihat ya pencahayaan, Anda tahu skala, Anda tahu titik yang penting gitu. Anda tahu proporsinya begitu. Gitu. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini kita kembali ke rumah Pak Bosya ya. Ini sebelum direnovasi ya yang kanan dan ini yang sesudahnya nih. Rupanya yang di kiri ini upayanya awalnya ingin dikembalikan ke yang lalu. Jadi masih ini Anda kelihatan ya catnya dikelupas kayaknya nih terus dibalikin ke yang lalu. Kemudian apa lagi ya? Oke. Talang masih ada, bentuk pintu. Nanti kita akan lihat ke detail pintunya. Lanjut Ibu Marisa. Ya. Ini upaya setelah didokumentasikan dengan baik, kemudian ini contoh pekerjaan pelestarian yang dilakukan dengan diperbaiki, dicat ulang, diganti material gitu dan sebagainya. Lanjut Bu Marisa. Ini kondisi interiornya yang sekarang ya setelah diperbaiki begitu. Ini awal diperbaiki ini adik-adik Anda bisa lihatnya kondisinya bagus sekali. Bisa dipakai untuk ruang kerja bersama begitu ya. Gambar tuh bisa kelihatan seperti ini tentunya dengan teknik fotografi yang sangat baik. Kalau Anda lihat YouTube bagaimana kondisi Wisma Bosya sekarang, mereka kan amatir ya, dia nggak bisa nih ngambil sebagus ini. Terus Anda lihat nih, di kiri ini banyak peralatan elektronik yang pakai kerja bersama. Bangunan lama itu juga rentan yang di situ ya. Jadi kalau Anda nambah instalasi listrik, ini harus hati-hati. Kalau balik lagi ke Eropa sana, itu sistem itu semua dicabut gitu. Sistem kelistrikan itu semua diganti jadi satu dan tukang khusus. Sedih kita sekarang itu kita tuh tukang khusus kita tuh ada ya, STM tuh juga ada, tapi punya tukang certified untuk setiap bangunan penanggung jawabnya ini kita susah, yang ada tuh tambal sulam gitu ya, bikin susah gitu. Oke, nanti balik lagi ke situ. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini nih tadi yang kita ceritakan bahwa awalnya ruangan itu kan besar-besar nih, namanya juga rumah zaman Belanda. Seiring dengan dibuat wisma yang baru, ditambah nih instalasi di Bangun Merah-Merah nih.
di dalam tambah kamar mandi gitu ya. Di sana kemudian ada ditambah apa namanya? Fungsi-fungsi yang lain begitu supaya bisa dipergunakan bisa dipergunakan untuk yang sekarang. Pasti ini fitting begitu. Nah, gitu ya adik-adik ya. Sampai di sini ada yang ingin tanya. Sampai di rumah Pak Bosya dulu ada yang ingin tanya. Jadi ini yang paling lazim dilakukan di bangunan lama ya, ditambah fungsi. Oke. Kalau belum saya lanjutkan sebentar ya. Lanjut sedikit Bu Marisa. Kita balik lagi ke rumah Raden Saleh di Cikini. Indah sekali kalau Anda lihat ya. Namanya juga rumah. Sebenarnya kan ini rumah ya. Anda lihat di tahun Raden Saleh itu membuat rumah di 1800 nih. Seingat saya 1800-nya awal ya. 1800-nya awal. Beliau itu kan artis ya. Karena beliau itu artis, dia juga mau nih rumah tinggal. Saya sempat baca ini itu idenya mengambil salah satu kastil di satu kota di Jerman sana, katanya begitu ya. Kalau saya lihat di tahun yang sama bentuk-bentuk rumah ya, bisa disebut rumah, bisa disebut villa, bagaimanapun di rumah di taman ya, bentuknya pakai denah-denah seperti jenis begini. Terus karena balik lagi beliaunya ini artis, dia melihat banyak paparan, maka ada unsur arsitektur dari saya bilang ya dari Timur Tengah, ya dari Afrika yang di selatan sana begitu ya. Arsitektur itu kan fluid ya adik-adik ya, fluid itu cair. Jadi saling berpengaruh. Kalau model-model arsitektur di Spanyol sana kita bisa lihat mirip sekali nih dengan yang dibangun oleh almarhum Raden Saleh itu. Dia ada jenis-jenis adaptasi begitu. Ada beberapa kolom yang dijadikan satu. Bahkan di rumah ini itu jenis kolom itu nggak cuma satu, ada 3 gitu dipasang. Ada ada berapa gaya. Dan saya juga bisa sedikit lihat gaya rumah Jawa. Bahkan yang masuk itu mengingatkan saya pada bentuk-bentuk gapura di Keraton Solo. Mungkin kalau orang lain ngelihat mirip kayak di Afrika gitu, fungsi di sana, saya ngelihatnya kok kayak Keraton Solo gitu. Kalau saya gitu ya. Lanjut Bu Marisa. Ada pengaruh bangsa Mur di situs resminya begitu. Nah, kita balik ke Wisma Kerkohona lagi. Jadi ini yang dilakukan pada saat pelestariannya, yang rusak diambil, diinjeksi yang baru, terus diganti material yang sama, diperbaiki. Bangunan lama itu yang bikin rusak apanya coba? Pasti gitu. Sering-sering yang muncul dia itu berjamur. Ini berjamur. Kemudian lapuk ya, tentunya lumut begitu. Lapuk begitu. Kayu juga ada perlu waktunya. Kenapa? Mungkin teknik pengeringannya itu loh nggak sama. Kalau dugaan saya ya zaman dulu, kalau memang tukang ini pengaruhnya sangat Eropa kan dingin dan kering ya. Kayu yang nggak diapa-apain, nggak apa-apa gitu di sana. Masuk ke Indonesia iklimnya tuh lembab, nggak bisa gitu. Kayu tuh tahu-tahu ditaruhnya begitu. Suku kita ngerti ya kayu itu ya Bu, ditaruh dulu di sungai nih. 1 tahun kayunya mengeras, nggak ada kayu itu lapuk misalnya begitu ya. Tapi mungkin ini insinyur tukang baru datang dari Belanda. Udah jenis kayu itu dikeringin sebentar, dititipin sebentar, dipasang. Ya begini jadinya. Mungkin nanti kalau Sania bandingin sama rumah Chong Afi, wah yang di rumah Chong Afi kayunya dari dulu nggak lapuk. Misal loh ya, saya nggak tahu. Treatment tukang kayunya lebih benar gitu. Tapi yang umum di bangunan lama begitu. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini menunjukkan plain jenis tali air. Saya mau tanya sih adik-adik masih dengar istilah tali air? Siapa mau angkat tangan sukarela? Kalau Anda lihat di pinggiran kusen, jendela, ada yang namanya tali air gitu ya untuk mencegah
Kok saya jelasin ya untuk mencegah tadi. Tapi saya mau nanya aja lah. Ini siapa ya? Anissa Safira Febrianti. Ya, Anda Bu. tahu, Dek, tali air? Coba diterangkan sedikit ke saya. Oh, tali air, setahu saya kayak misalkan di dinding gitu, antara dinding sama lantai itu kayak ada colokan gitu dikit. Iya, 1 senti. Kali Betul. itu Terus jangan malu-malu. Lanjutin. Harus bisa. Bukan harus bisa. Terus lanjutin dikit. ya itu colokan Oke. antara dinding sama Mm-mm. lantai. Iya, betul. Jadi ini tuh balik lagi ya adik-adik ya. Ini tuh teknik lama. Ada yang nggak ngerti dipikir itu cuma masalah estetika kerapian 1 senti. Tapi itu sebenarnya untuk upaya tadi mencegah kerusakan. Kenapa rusak? Ya karena material jendela, pintu itu kan dari kayu gitu. Supaya nggak langsung kena gitu untuk apa? Untuk ini untuk mengatasi soal itu. Gitu ya. Adik-adik ya belajar sedikit yang lama supaya saya nggak tahu kapan suatu saat kalau Anda perlu itu untuk pakai. Nah, yang di kanan itu gambar ini nih. Kalau ini di rumah Pak Bosya ya jendela ini hadap ke barat. Kalau di Eropa, di Indonesia kan juga ini sih untuk menerangi ruangan dalam. Kalau di Eropa kan rumah memang begitu ya, di atap paling atas tuh selalu ada jendela gitu membuka keluar. Mungkin kalau dugaan saya sebenarnya kalau di kita jadi bilang perlu nggak perlu ya. Ini sih menerangi bagian yang di tengah karena lebar yang cukup. Tapi ini adalah bentuk apa ya? Bentuk akulturasi budaya desainnya di situ. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini nih kita lihat atapnya nih. Coba ya. Anda lihat. Jadi adik-adik pertukangan kayu Eropa itu dengan jenis kayu yang kita gampang, saya cuma paling gampang menjelaskannya joglo ya. Dan jenis kayu tradisional kita yang jenis untuk atap yang sama memang beda gitu. Tukang kayunya beda, tekniknya beda, cara masangnya juga berbeda begitu. Ini yang di rumah Pak Bos. Anda lihat ya, yang di antar atap itu, saya yakin nih dia arsiteknya itu. Ingat tuh dulu di negeri 4 musim tekniknya begitu. Ada ruang antara itu untuk memasukkan angin, kemudian jendela tadi ya yang semuanya menghadap barat itu untuk memasukkan pencahayaan apa namanya kemudian jenis model naruh kayunya saya bilang ya jenis tekniknya begitu gitu. Jadi kalau suatu saat Anda lihat ke atap, Anda dokumentasi, oh dia cara masang kayunya begitu. Kenapa atap ini penting? Ada 2 hal. Sekarang sebenarnya kalau misalnya tidak dibuatkan peraturan oleh kota, orang tuh cenderung, ya udah terutama pemilik baru ya kalau dia ganti fungsi ya. Udah ganti yang murah aja, diganti frame baja saja gitu. Nah, karena kita arsitek ya, ada kepentingan estetis, kita mencatat sejarah, kita inginnya sih dikembalikan kayu begini gitu. Waktu ini yang gampang yang kayu ya. Balik saya senang cerita soal Notre Dame itu karena sebenarnya waktu terjadi kebakaran itu di atas nih di atapnya itu disebutnya itu hutan kayu. Kenapa? Jarak sebegitu banyak ya konstruksi kayu yang di atas itu kayak setara sama satu hutan begitu saking banyaknya. Pada saat kebakaran itu ya karena ya iklimnya kering semuanya kena ya kebakar semua. Tapi mau dikembalikan seperti apa? Ya seperti semula. Rencananya dibalikin ke konstruksi atap yang kayu tadi supaya masih belajar itu. Kalau Anda lihat tuh ya, yang di gambar kiri itu tuh masih joinnya masih di model jiplatnya begitu. Kalau Anda lihat rumah joglo tekniknya nggak sama ya. Begitu. Beda cara naruhnya. Lanjut Bu Marisa. Nih. Nah, ini kita ke 22 menit. Kita melihat ke cara mengukur sederhana. Jadi
Mudahnya kalau misalnya dengan kondisi, ya, kalau bahasa saya, kalau suatu saat Anda itu punya laser, lasernya mati, hilang, ketinggalan gitu, Anda nggak mati gaya nih. Kita kan insinyur ya. Insinyur itu adik-adik disebut sukses itu kalau menyelesaikan tugas dalam kondisi tidak ideal. Orang kalau dia jalan ya dengan semua peralatan ada, ya biasa aja. Tapi kalau dia bisa tetap mengukur dalam kondisi seadanya, nah itu namanya inovasi. Itu namanya, jam dulu dibilang itu namanya insinyur. Ada kita jelasin meteran manual, alat ukur digital, pendulum, dan waterpass ya. Gitu. Lanjut Bu Marisa. Nih ya, oh ini gampang ya. Kita punya alat ukur yang bermacam-macam, Anda lihat ya. Lanjut Bu Marisa. Kemudian ini ada alat ukur digital. Ya kalau sekarang sih Anda nembak laser ya, ujung ke ujung, terus otomatis keluarkan angkanya gitu ya. Nah, kalau yang manual tadi kan yang tadi. Lanjut, Bu Marisa. Ini kita akan jelaskan sedikit cara yang manual. Pendulum. Adik-adik saya mau nanya, ada yang belum pernah lihat pendulum nggak? Saya nanya aja. Siapa nih? Oh, saya lihat si X saja lah. Nggak ada yang angkat tangan kan? Saya lihat si X sebentar. Oke. Nikolim. Yang mana Nikolim? Saya Bu, Nikolim ada. Pernah lihat pendulum nggak? pendulum yang di jam gitu Bu. Oh, oke. Pernah lihat orang pakai itu? Belum. Pernah belum, Niko? Belum. Pernah belum? Memakainya di mana ya Bu? Kalau yang di jam pernah sih Bu. Oh, ya. Sorry. Saya tadi nggak dengar Anda ngomong jam. Oke. Kalau yang dipakai buat ngukur bangunan, pernah lihat? Niko? Belum Bu. Oke. Yang pernah lihat angkat tangan. Enggak itu saya cari korban ajak lagi. Ntar. Fadilah Sayogo Putri. Belum Pernah Ibu. Wah, belum pernah. Ulfatus Saadah Sumarna. Iya Bu, belum pernah juga Bu. Sekarang Aryo Saudan Abraham. Belum juga, Bu. Sudah, sekarang saya nanya yang gampang aja. Pernah lihat tukang kerja apa enggak? Pernah Bu. Ya, supaya lurus dia bikin dinding pakai apa? Itu Bu pakai pendulum dan waterpass. Nah, ya itu ngerti. Oh, itu ngerti. Oh, itu Muhammad Barkah barusan ya. Oke, atau itu tadi siapa ya? Oke. Ya itu ngerti bener. Jadi tukang itu. Adik-adik saya ceritain ya. Tukang kita itu adalah tukang paling pintar sedunia. Tukang yang lain gitu ya. Tukang di luar negeri dia pakai alat-alat yang ya gitu, lebih. Tukang kita, pendulumnya bahkan mungkin tidak standar. Dia bisa tuh pakai apa aja untuk mengukur ya. Oke. Pakai batu. Iya, betul. Prinsipnya kan sama. Adik-adik, kenapa sih kita mau kasih tahu Anda ini? Bukan berarti saya mundurin teknologi Anda loh ya. Tapi Anda tahu prinsip sederhana, kalau itu berat, itu lurus, pasti lurus gitu. Pasti lurus. Jadi bukan pendulum harus bentuknya seperti ini, enggak gitu sasarannya. Tapi supaya Anda tahu, paling gampang untuk ngukur uang itu, tahu lurus enggak, benang itu ditaruh dari atas ke bawah, dikasih pendulum itu, yang diukur ya panjang benangnya itu. Karena kalau Anda kasih meteran biasa, bisa juga miring dan sebagainya. Ya, jadi Anda kalau ada Pak Tukang, Anda lihat-lihat nih. Dia tuh cerdas luar biasa dengan alat seadanya, coba bayangkan. Lanjut Bu Marisa. Nih waterpass. Nah ya tadi yang menjawab pendulum sama waterpass, coba saya diterangkan. Waterpass kerjanya bagaimana adik-adik? Sedikit aja diterangin ke saya. Gimana? Silakan. Kalau tahu saya itu yang ada setengah lingkaran di tengah-tengah penggarisnya itu harus ada bubble yang harus ada di tengah-tengahnya, Bu. Betul. Terus? Biasanya ada gimana? Benda-benda yang pengen lurus. Biasanya kalau misalkan di bangunan yang konturnya banyak naik turun itu biar si lantainya rata itu bisa pakai waterpass. Oke. Fondasinya juga. Ya, bagus. Ya, waterpass yang ini untuk jarak yang pendek ya, adik-adik. Tapi saya mau ngasih pertanyaan. Anda kan TPB nih ya dulunya.
lulus fisika, kimia, matematika. Saya mau nanya Aryo Saduan Abraham. Dek, kenapa water pass itu bisa mengukur sesuatu yang lurus? Anggap kalau jaraknya 2 meter atau 4 meter atau 6 meter. Ini kan tadi Barkah sudah jawab nih untuk yang jarak pendek nih. Penggarisnya nih yang segini. Nih, kalau jaraknya 6 meter kok masih bisa pakai water pass? Kenapa gitu? Kira-kira gimana? Dipikir bodoh aja kayak Pak Tukang gitu, gimana? Maksudnya pakai water pass juga Bu ngukurnya? Pakai water pass. Gimana? Kenapa kok masih bisa gitu? Kenapa? Coba. Karena nggak ngaruh Bu, jaraknya yang penting kemiringannya. Karena nggak ngaruh. Karena air kenapa? Oh, karena airnya pasti rata apa sih Bu bahasanya? Iya, betul. Karena pada saat pipa bejana itu kan air selalu tinggi segitu. Jadi Pak tukang-tukang kita tuh pintar adik-adik. Mereka tuh pakai selang gitu ya. Kalau mau ujung sana sama dia tuh memasang apa di dinding supaya lurus ya. Terus dia kalau meteran ya bisa, tapi kan bisa miring gitu ya. Mata itu kan nggak selalu betul ya. Jadi dia pakai selang gitu. Kalau itu ukurannya 10 meter, supaya dia taruh air, satunya juga taruh air di selang, dia tandain, terus dia lihat nih, oh ini airnya sama, jadi deh, luar biasa gitu. Gitu ya, siapa? Aryo ya. Jadi kalau kita belajar TPB dulu, ya matematika, fisika, kimia pas zaman Anda SMA, gunanya sebenarnya untuk jadi apa? Untuk bisa menyelesaikan solusi sederhana gitu. Nggak mati gaya kalau nggak bisa ngukur. Lanjut Bu Marisa. Nih, ini tadi periksa apa dinding tegak itu. Jadi ya, pendulum diikat pada tali yang dipasang jarak tertentu. Diikatin dari atas, begitu lurus ke bawah, terus talinya itu yang diukur adik-adik ya. Besok lagi kalau Anda nih misalnya nih disuruh nih kamu renovasi om sana di sana gitu. Berapa sih tingginya itu rumah yang itu? Kamu coba nih bisa pakai pendulum. Nggak bawa meteran, kamu nggak bisa alasan. Udah pakai batu, siapa tadi jawab batu ya? Pakai batu di atas ikat gitu ya sama tali atau rafia apa aja yang ada. Nggak punya penggaris, kamu ukurin sama lantai. Anda tahu lantai itu dari 30 ada, 50, 60 ada, udah di situ. Tahu kan deh ukurannya berapa gitu. Gitu caranya ya. Lanjut Bu Marisa. Nih, terus ini cara ngukur ruangan nih. Perlu diingat ya adik-adik, seperti juga Anda mendesain. Ruangan itu kan nggak semuanya lurus. Ada nih ruangan yang ideal begini, tapi nggak semuanya persegi panjang. Ada juga ruangan yang nggak sama gitu. Caranya gimana? Ukur antar jarak diagonalnya. Lanjut Bu Marisa. Kan ruangan itu bisa diukur dari as ke as, bisa dari dalam ruangan, bisa dari luar nih. Kalau Anda untuk mengukur tahu ruangan itu sebenarnya benar-benar ujung ke ujungnya tuh sama nggak, diagonalnya tuh Anda cek tuh gitu. Kalau sama, oh berarti dia sebenarnya tegak lurus. Tapi kalau itu beda sentimeter, oh berarti sebenarnya dia itu sedikit jajaran genjang. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi cara paling mudah ya mengukurnya begitu. Ukuran diagonal itu untuk cek ulang gitu. Jadi ini kalau Anda balik lagi ya, Anda dapat kerjaan untuk ngukur, untuk renovasi rumah tetangga, om, tante, ponakan, dan sebagainya. Jadi patokannya gitu ya. Lihat patokan diagonal bersih. Ada juga, ya intinya Anda hitung ulang gitu. Ya. Ada yang pernah ngukur ruangan, adik-adik? Saya nanya lagi aja. Fadilah Sayoga Putri pernah ngukur ruangan, Dek? Tuh kelas Bang pernah Ibu. Kelas apa? Dokumentasi bangunan. Oh ya, syukur. Yang nggak ikut dokumentasi bangunan, ada yang pernah ngukur ruangan? Ada di kuliah apa ini ya? Saya cuma ingin tahu. Saya nanya aja. Sebentar. Royce Wahid, Dimas Pangestu, ada? Royce Wahid? Iya Bu, ada Bu. Pernah ngukur bangunan, Dek? Ngukur ruangan paling Bu. Iya, ruangan. Nah, ya. Pakai apa? Pakai ini Bu, kamar kosan pakai, jadi kan satu ubin 30 cm, terus saya ukur dikaliin ubin itu Bu.
Oke, tapi belum sempat ngukur ujung sama ujung ya, diagonal untuk Enggak, ngecek ya. enggak, Di enggak kuliah yang pernah. lain ada pengukuran nggak sih ya? Di kuliah studio saya hanya Oh, tahu ada Bu, pernah Bu. di kuliah mana? Pernah, saya ingat membuat ini pengukuran studio Gimana PA di waktu itu kuliah? dokumentasi bangunan ini Balai Jineng. Oh, Pakai oke. laser itu juga, iya, betul. Iya pakai laser. Oke. Ya. Oh iya ya. Pakai laser itu memang enak ya. Jadi gimana ya? Gimana saya menjelaskan ya ke Anda semua? Iya pakai laser memang enak. Apa misalnya yang ngukur ya mau naruh lukisan gitu ya supaya lurus ya ditembak laser terus kita tinggal masang. Cuman yang begini tetap mau diajarkan supaya nih adik-adik Anda kalau berbakti ke pelosok negeri Anda bisa tetap bisa bekerja tanpa kalau alatnya itu ketinggalan di pesawat ya. Lanjut Bu Marisa. Ya, ini ngukur sudut atap. Nah, kalau ngukur sudut atap siapa yang udah pernah? Stella Felisa Utama. Pernah ngukur sudut atap, Dek? Stella Felisa ada nggak? Waduh, Stella Felisa nggak ada. Bu Marisa dicatat. Iya, Bu. Saya ulang sekali lagi ya. Stella Felisa nggak ada. Ya sudah. Oke. Dicatat tidak masuk. Kemudian ke Thomas Handoko. Thomas Handoko ada? Wah, dicatat tidak hadir juga. Oke. Amara Fazaruk mana? Halo, iya Bu. Amara pernah ngukur sudut atap? Belum pernah Bu. Oke. Anifa Farah Suryandari ada? Iya Bu. Pernah ngukur sudut atap? Belum pernah juga Bu. Di kuliah yang lain juga belum? Belum. Fardani Yodiatama. Pernah ngukur sudut atap, Dek? Fardani? Wah, Fardani nggak masuk hari ini. Oke. Prayoga Arya. Gitu ya. Jadi yang hari ini ditanya nggak ada, jangan salahkan saya, absennya nggak saya isi. Prayoga Arya. Belum pernah, Bu. Prayoga Arya juga belum. Ya sudahlah, saya menjelaskan kalau begitu. Ini cara mengukur sudut atap. Oh, gimana Anda itu masih arsitektur sudah mau lulus? Oke. Ini nih, kalau Anda lihat sketsa ini gampang nih. Jadi ya, kan nggak gampang tuh ya. Prayoga Arya bisa ngukur sudut atap, Dek, sedikit aja. Balik kayak tadi, dipasang pendulum. Terus dibuat ini boleh apa saja material yang dipakai ya, disejajarkan sama atap itu. Dari situ kemudian diukur tegak lurusnya. Tapi intinya dipakai yang sederhana ya. Pasang pendulum dulu, taruh material yang bisa diukur dari atap, kemudian diukur sudutnya gitu. Buat garis kalau dari gambar berarti buat garis bantu sejajar garis atas. Kalau pakai gambar kan gampang banget ya. Tapi ini kalau Anda ke lapangan gitu ya. Besok lagi kalau misalnya nih Anda ke objek arsitektur, itu berapa derajat? Kadang-kadang sih kalau bangunan lama itu hafal ya kalau di arsitektur biasanya dia 45, 60, 30 gitu. Misalnya kalau segitu tuh biasanya 60. Tapi kalau Anda mau cek lagi, ya caranya gitu. Pakai alat bantu. Ini sebenarnya matematika dasar ya adik-adik ya. Anda Anda bisa coba pakai itu ya. Anda bisa pakai cara ini untuk bekal ya. Nanti kalau Anda kerja praktek, disuruh ngukur miring itu, setidaknya Anda dibekali dari kuliah pelestarian. Oke? Nih, terima kasih. Ini kayaknya sketsa Pak Wijaya ini langsung. Lanjut. Ya, balik lagi ya, merekam dengan sketsa ya, adik-adik ya. Gitu ya, Anda lihat apa yang penting. Saya penasaran sih tadi yang saya panggil kok nggak ada. Ini jadi gitu ya, gampang ya merekam dengan sketsa, jadi Anda gambar ulang terus lihat apa yang. Lanjut Bu Marisa.
Waduh, kurang 3 menit. Lanjut. Oke, ini gambar terukur. Lanjut lagi. Nah, terus ini yang TA ya. Diperhatikan. Gambar itu, Dek, kalau ukurannya skala 1/25, berarti kan detail yang kelihatan segitu. Kalau 150 ya, di kanan yang pojok atas yang kelihatan segitu. 100 begitu. Artinya apa? Gambar Anda itu nggak bisa cuma sekali gambar pakai CAT, karena begitu ganti skala bukan masalah cuma di resize, detail yang muncul itu beda ya semuanya ya. Kalau besok Anda mulai gambar tugas akhir itu, Adik-adik saya boleh minta waktu 5 menit lagi ya, saya tahu bentar lagi Anda mau kuliah TA ya. Bentar ya. Jadi kalau Anda mau lihat ukuran-ukuran itu untuk menjelaskan, untuk membuat Anda berpikir logis ya, kenapa Anda nggak bisa sekali gambar aja gitu, mau pakai SketchUp terus di skala aja, lihat pasti dosennya komplain, ya mana 150-nya nggak kelihatan gitu, ngomongnya gitu. Terus mungkin Anda mikir, nggak kelihatan gimana, ini 150, tapi maksudnya nggak kelihatan itu apa? Ya detailnya kurang begitu ya. Ini itu konvensi. Tapi kenapa kita tuh ada 125, ada 150, ada 100, ada 1200, ada 1400. Kenapa coba? Itu untuk memperlihatkan derajat perlunya detail dari satu kawasan. Kalau pas dari satu area, kalau dibuat gambar itu 1400, 1200 ya. Untuk gambar set plan misalnya 1400. Informasi yang diperlukan tuh cuma peletakan massa dan naung misalnya gitu. Begitu kita mau lihat itu lebih jelas dinding yang kepotong yang mana, ya 150 gitu, supaya kelihatan potongan dinding sama bukaan. Begitu kita pengen lihat detail pintu dan macam-macam, ya 125 gitu. Gitu ya adik-adik, ngerti ya? Makanya kalau nanti ada dosennya ngomel mana gitu, Anda tahu ya bedanya begitu ya. Saya manggil sekali lagi lah, yang tadi saya panggilin nggak ada. Salah. Siapa tadi ya? Thomas Handoko ada? Wah, nggak ada beneran nih. Stella Felisa Utama? Ya sudah, saya menyerah. Dipanggil 2 kali. Oke, ini sebenarnya jamnya habis. Lanjut 1 kali lagi, Bu Marisa. Lanjut 1 kali lagi. Oke, ini referensi. Bu Marisa, tolong di-share-kan yang di pustaka utama yang gambar Pak ini ya, gambar Pak Hanawal ya, sebentar aja. Pustaka awal. Pustaka utama. Jadi yang di MS Team. Masuk ke MS Team. Masuk ke MS Team. Adik-adik di MS Team itu ya, di files, di yang tempat untuk pengerjaan, saya itu naruh PPT almarhum Pak Hanawal. Itu konservasi BI di 2011. Supaya apa? Supaya Anda tahu contoh. Gitu. Yang sama kayak ini tadi. Yang paling bawah, jadi konversi BI Kortesi Hanawal gitu. Jadi di pustaka untuk pengerjaan tugas besar, Bu Marisa, di situ. Oh ini. Ya. Anda ada yang ingin tanya? Saya tahu nih hampir habis, tapi saya pengen kasih lihat sebentar aja ya. Nih, lanjut lagi Bu Marisa ke bawain. Ini waktu konservasi Bank Indonesia ya. Coba dilihat dokumentasi ya. Nih ya, dokumentasi. Lanjut Bu Marisa. Nih, dia di foto gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Nih. Sama nih kayak kita. Ya, tadi fase yang saya ceritakan ya. Dicatat, ada perencanaannya, diimplementasi. Oke. Ada prosesnya. Lanjut Bu Marisa. Nih, sekarang bagian dokumentasinya. Coba dilihat. Foto udara, foto denah, foto awal. Itu ya, tadi prosesnya kita jelaskan satu-satu ya. Ini almarhum Pak Hanawal pakai cara yang sama. Dulu BI kayak apa? Lanjut ke bawah lagi. Nanti Anda bisa lihat ini. Nih, ini dokumentasi dan penelitiannya. Ini ya, ini mungkin patokan Anda bikin tugas besar nanti. Oh, awalnya tuh dulu begini, tahap 1 dulu. Ya, tahu ternyata pertamanya tuh bangunan ini hanya yang di warna 1, yang biru itu. Terus di tahap 2 ada. Jadi ada tahapannya begitu ya. Nanti Anda kalau yang meneliti untuk bikin tugas besar juga bisa pakai begini, dokumentasi dan penelitian sejarahnya gitu. Lanjut Bu Marisa.
Nah, oke, ini mulai digambar ulang, diukur, begitu ya, data apa aja yang ada, gitu. Lanjut, Bu Marisa. Sani ya. Lanjut lagi ke bawah. Oke, ini guideline-nya sudah diajari. Nah, ini stop sampai di sini. Bolehkah di zoom sedikit lagi? Nih. Oh ya, oke. Mundurin dikit. Gitu. Ya sudah. Gini ya adik-adik ya. Anda tahu ya. Jadi kalau selalu ada dokumentasi, pembersihan elemen dikerjakan, dicat sama ya. Begitu ya. Jadi ada prosedur yang dilakukan. Step ini sudah kita tadi berikan di yang kuliah sebelumnya, begitu ya. Mana yang artefak tahun 1930-an, dengan hati-hati dikerjakan itu. Tapi prinsipnya sama. Jadi slide ke bawahnya lagi, pekerjaan yang dilakukan itu dari membersihkan lumut, kemudian bobokan yang baru itu gunanya untuk reinforcing-nya supaya rembesan yang dari bawah itu, kalau seingat saya bawah itu lantainya banjir, jadi tetap selalu tuh rembes di situ. Yang jadi masalah Jadi pas pekerjaan konservasinya tuh disuntik lagi itu elemen anti bocornya dengan teknologi sekarang ya. Zaman dulu tentunya dia mungkin nggak mikir akan ada masalah kayak sekarang. Lanjut Bu Marisa. Oke nih ya, dikerok, dibersihkan, dicat lagi ya. Kenapa kok dikerok adik-adik? Kenapa kok diambil? Supaya bisa nempel cat yang berikutnya. Jadi dikupas, tempelin lagi dan sebagainya ya. Pada prinsipnya begitu, sama kayak renovasi bangunan biasa sebenarnya. Lanjut Bu Marisa. Nah, nih ya kayak tadi kan ada analisa dinding gitu, ada analisa lantai, ya gimana? Dilihat lagi pelapis dindingnya apa, kemudian kalau yang di lantai dulunya bagaimana, dibuat gambar kerjanya lagi, kemudian kenapa perlu sampai dibuat gambar kerja? Ya supaya pada saat pengerjaan oleh pihak yang lain ya, kan kita yang merancang konservasi itu bukan yang mengerjakan kadang-kadang ya, supaya mengerjakan juga tahu sambil diawasi. Lanjut Bu Marisa. Nih. Oke. Nah, ini yang paling banyak rusak. Konservasi talang. Anda lihat ya, bangunan lama itu ini paling susah nih. Cari dulu material yang dipakai. Tadi kita jelaskan atap yang di Bosya, ini yang atap gedung BI. Ya. Ini atap yang di gedung BI. Jadi ganti rangka besi, ganti talang tembaga, dan yang baru nih. Beberapa material baru tuh diperlukan. Terus ada teknologi baru juga membantu nih di coating atap. Di Eropa gimana? Di Eropa juga gitu. Material yang baru tuh membantu memperkuat bangunan yang lama. Turun lagi Bu Marisa. Oke, jadi ini ada yang untuk konservasi plafon ya. Ada beton, kayu, asbes. Jadi itu tadi. Plafonnya dibersihkan, dibuat mock-up yang baru, kemudian dicat ya. Gampang ya, intinya dibersihkan. Kemudian di materialnya ada reinforcing dulu, kering, barunya dicat lagi ya. Lanjut Bu Marisa. Oke. Ini yang pelapis lantai. Oh, sudah. Lanjut lagi ke bawah. Oke. Kusen dan pintu, coba lihat. Selalu ada shop drawing. Selalu ada mock-up. Kenapa? Itu tadi pentingnya diukur, digambar ulang. Iya, Pamela Velia Yulianto, kenapa? Pamela, kepencet atau mau nanya? Maaf Bu, kepencet. Oh, ya sudah. Ya sudah. Ini ya, jadi saya mau jelaskan kenapa dokumentasi itu penting ya. Karena dia gambar ulang. Untuk apa? Untuk cari material baru. Kemudian harus ada pengamplasan anti rayap ini ya untuk perbaikan. Tapi dokumentasi, kenapa saya kasih lihat slide bahan awal ini ya? Dokumentasi perlu untuk cari materi yang sama, perlu pengukuran itu. Jadi Anda perlu tahu. Bawah lagi Bu Marisa. Oke, ini saya pengen cerita sedikit, sudah 846. Ini salah satu pekerjaan yang paling sulit. Jadi kaca patri itu biasanya kan ya impor ya adik-adik. Nah terus cari artisnya supaya bikin yang lama baru tuh gimana. Ini masalah nggak cuma di kita nih. Di Eropa sana waktu Notre Dame dibuat tuh ya juga siapa lagi yang bisa bikin itu. Tapi artisan kaca ros tuh mulai ada. Terus kaca patri ini juga bisa jadi nih dipesankan dari tempat asalnya atau dicarikan artis yang baru. Makanya sebenarnya keilmuan ini juga bisa mekar gitu. Tapi dengan teknologi sekarang terus gimana? Ya gampang aja kan.
Ya di foto, di laser, carikan artisan, kirim aja balik ke misalnya ya, kalau dananya ini ada karena ini punya gedung BI kan. Dicari artisan yang balik lagi di Eropa, imporin lagi gitu. Lanjut ke bawah Bu Marisa. Oke, rekonstruksi loket. Oh ini gampang. Jadi kalau dulu ada loket dan lain-lain, tinggal dipasang ya, begitu. Railing gitu. Jadi Anda lihat materialnya untuk ganti yang baru, carikan material lokal dan sebagainya. Lanjut Bu Marisa. Nah, tadi siapa lihat jam dinding sama pendulum ya tadi ya? Ya begitu. Ini nggak gampang loh adik-adik ya. Jam itu kan tukang jamnya itu bukan tukang jam biasa, jadi perlu diproto lagi, dipasangin lagi dengan teknik yang berbeda. Kalau salah balikin lagi ya mungkin nggak jalan ini jam itu dan macam-macamnya. Kadang juga ada jam skala kota, mungkin ini di zaman itu ya perlu untuk kita lihat lagi tekniknya. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini perbaikan struktur. Coba lihat. Ini tuh tipikal masalah konservasi bangunan lama ya. Deformasi, miring satu. Kenapa kayak gini? Tanahnya itu ambles. Ini di mana? Tapi ini terutama kalau Jakarta ya, tanah itu turun. Kenapa ya? Airnya disedot untuk bikin bangunan tinggi itu loh. Di samping memang ada pembangunan baru di sepanjang kawasan ya. Besok lagi ya, Anda ya, generasi penerus bangsa, jangan bikin bangunan sepanjang pantai. Itu tuh area untuk aliran air ke bawah, bangunan yang di dalamnya yang gantian roboh. Ini kejadian di mana-mana. Nanti kuliah selanjutnya saya mungkin cerita. Tapi deformasi bangunan ini nggak terjadi cuma di bangunan lama. Bangunan baru kalau Anda lihat ya, tetangga bikin bangunan baru, kok rumah saya dindingnya ikut retak gitu ya. Ya karena dia turun. Dia gali kan, tanahnya tuh subsiden, agak turun gitu. Jadi begitu. Lanjut bawah Bu Marisa. Oke, arkeologis, nanti lain kali saya cerita yang ini. Jadi temuannya, lanjut lagi ke bawah. Oke, cukup. Adik-adik gitu ya. Jadi Anda tahu kenapa kita ngajarin dokumentasi dengan cara sederhana. Anda tahu bagaimana dipakainya dokumentasi itu kalau untuk melestarikan. Oke ya, sekarang saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nggak cuma bermanfaat buat pelestarian, tapi juga untuk Anda mengerjakan tugas akhir ya. Semoga sukses untuk hari Jumat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yuk. Terima kasih Bu.